Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lihat dulu lingkungan kalian ya, apakah sudah bersih apa belum? Belum Bu. Ya, silakan ambil dulu sampahnya lalu taruh di tempatnya. Baik, terima kasih karena sekalian sudah mau menjaga kebersihan dari kelas kalian. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Ya, enggak, silakan. Terima kasih Bu, izin memimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Semoga kita belajar dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan absen dulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir Bu. Semuanya ya. Baik, terima kasih karena kalian sudah mau hadir hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Ibu akan mengadakan permainan terlebih dahulu. Ada yang masih ingat bagaimana permainan Ibu seminggu lalu? Masih Bu. Bagaimana? Langit, darat, laut. Ya. Ibu akan memimpin ya. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Baik, Ibu yang akan memimpin permainan kali ini ya. Kalian sudah siap? Sudah Bu. Oke. Darat. Laut. Udara. Darat. Darat. Udara. Laut. Udara. Darat. Udara. Oke. Silakan anak-anak duduk kembali. Jadi permainan ini fungsinya untuk melatih bagaimana konsentrasi anak-anak biar kalian itu terkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran Ibu, sehingga pembelajaran hari ini bisa menyenangkan ya. Baik, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan beberapa materi kepada kalian. Ada yang masih ingat materi apa? Materi komputer Bu. Ya, kemarin kita mempelajari tentang perangkat komputer, mulai dari hardware, software, dan brainware. Untuk Ibu ingin tahu apa kalian masih ingat atau sudah lupa dengan pembelajaran Ibu lalu? Ada yang tahu pengertian dari brainware? Brainware adalah Angkat tangannya ya. Yes, silakan angkat. Brainware adalah otak dari komputer Ibu. Brainware adalah pengguna dari komputer. Jadi yang mengoperasikan dan menggunakan komputer tersebut, itulah yang dimaksud dengan brainware ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Kali ini Ibu akan menggunakan PowerPoint. PowerPoint itu adalah salah satu dari perangkat komputer. PowerPoint disebut juga dengan apa? Software. Ya, benar sekali ya, software. Ya, kemarin juga Ibu sudah menjelaskan materi tentang tersebut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam hardware. Jadi ada banyak sekali macam-macam hardware yang mungkin kalian belum ketahui. Namun ada di sekitar kalian. Mungkin kalian juga pernah menggunakan alat tersebut, digunakan untuk sehari-hari dalam mengerjakan tugas, dalam bermain game dan lain sebagainya ya. Jadi itu juga
kalian gunakan. Jadi ibu akan menyebutkan hari ini. Kalian bisa melihat ke layar. Ada yang tahu gambar tersebut? Monitor. Ya, benar sekali. Gambar tersebut adalah gambar monitor. Monitor adalah salah satu perangkat keras yang digunakan untuk memperlihatkan data. Jadi data tersebut akan diperlihatkan di dalam monitor. Jika kalian misalnya menggunakan laptop ataupun komputer, kalian bisa melihat data-data yang kalian sudah buat di komputer yang sudah ditayangkan di dalam layar monitor kalian. Jadi itu untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan sesuatu ya. Jika tidak ada monitor, kalian tidak akan bisa membayangkan apa yang ada dalam apa yang kalian kerjakan dalam komputer tersebut. Jadi monitor tersebut sangat diperlukan ya. Jadi monitor juga memiliki jenis-jenis. Ada yang tahu jenis-jenis monitor? Ya, Angga? Monitor CRT dan monitor LCD. Ya. Yang kita sering temukan di dalam kehidupan sehari-hari kita adalah monitor LCD. Jadi kepanjangan dari LCD yaitu Liquid Crystal Display. Kalau kepanjangan dari CRT ada yang tahu? Ya, enggak? Cathode ray tube. Ya, benar sekali ya. Jadi kepanjangan dari CRT adalah Cathode ray tube. Jadi ini adalah monitor yang belum kalian bisa temukan sehari-hari, yang lebih terkenal ataupun yang bisa kalian gunakan seperti misalnya yang kita gunakan di televisi mungkin ya, itu adalah LCD namanya ya. Selanjutnya ada yang tahu gambar tersebut? Keyboard. Ya, benar sekali. Selanjutnya adalah keyboard. Keyboard merupakan alat untuk menginput ataupun memasukkan data. Jadi keyboard itu ada bermacam-macam jenis yang bisa digunakan untuk kalian mengolah data. Jadi jika kalian ingin menginput suatu data, maka keyboard adalah salah satu dari perangkat tersebut ya. Jadi untuk jenis-jenis keyboard ada yang tahu apa-apa saja jenis-jenis keyboard? Lalu Ya, silakan Angga. QWERTY, Dvorak, Blackboard, Maltron, Alphabetic, and Numeric. Ya, benar sekali. Itulah jenis-jenis dari keyboard. Tapi keyboard yang sering kita gunakan dalam sehari-hari itu adalah keyboard QWERTY. QWERTY bisa kita temukan di dalam Android ataupun di komputer atau di laptop ya. Itu yang sering kita gunakan dan sering kita temukan. Nah, untuk numerik biasanya digunakan untuk mengolah angka. Jadi khusus keyboard tersebut digunakan untuk memasukkan angka, misalnya untuk mengolah angka sehingga bisa digunakan untuk perhitungan-perhitungan kecil. Jadi itulah yang fungsi dari keyboard numerik. Selanjutnya, kalian tahu apa yang ada di layar? Mouse. Ya, benar. Mouse. Mouse adalah juga dimaksud dengan perangkat keras ataupun hardware. Mouse ini bisa digunakan untuk mengontrol jalannya kursor yang ada dalam komputer. Ataupun kita bisa juga menggunakan untuk sekedar klik kanan, klik kiri untuk memenuhi apa yang kita butuhkan dalam komputer tersebut. Dari mouse serial, mouse PS2, mouse USB, dan mouse wireless. Mouse PS2 itu digunakan untuk apa? Kalian pasti tahu. Mouse PS2 Main game. ya, benar sekali. Itu biasanya digunakan untuk main game. Jadi untuk gamers itu memang membeli mouse ini digunakan untuk game.
Selanjutnya, ada yang tahu? Prosesor. Ya, prosesor. Tempat tersebut adalah prosesor. Prosesor ini digunakan untuk menerima instruksi dan mengolah instruksi yang diperintahkan oleh penggunanya. Jadi prosesor ini akan mengolah suatu instruksi ataupun data-data yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya adalah Motherboard. ya, motherboard. Motherboard ini berbentuk papan yang berbentuk segi empat pada umumnya. Nah, ini biasanya ada berisi beberapa port di dalamnya. Motherboard ini digunakan untuk mengakses komunikasi antara komputer dengan penggunanya. Itulah yang dimaksud dengan motherboard. Selanjutnya, HDD. HDD ini adalah penyimpanan secara permanen, ya. Jadi HDD ini digunakan untuk menyimpan data yang disimpan itu secara permanen, kecuali jika penggunanya menghapus ataupun terkena virus, mungkin datanya itu hilang. Tapi kalau datanya itu tidak dihapus ataupun terkena virus, data tersebut akan tetap tersimpan dalam komputer. Itulah fungsi dari HDD. Selanjutnya, ada yang tahu? RAM, Bu. Ya, RAM atau yang dimaksud dengan Random Access Memory. RAM ini juga digunakan untuk menyimpan data oleh penggunanya, menyimpan data di dalam komputer. Jadi bisa digunakan untuk menyimpan data. Namun perbedaannya apa dengan HDD? Nah, untuk perbedaannya itu Ada yang permanen, ada yang tidak. ya, benar sekali. RAM ini contohnya itu misalnya kita mengerjakan suatu tugas dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, mungkin kita itu lupa menyimpan data tersebut ke laptop. Jadi kita itu setelah kita itu mematikan komputer tersebut, ya datanya akan hilang. Dia tidak akan permanen tersimpan di dalam komputer tersebut. Selanjutnya, ada yang tahu? Modem. Ya, modem. Modem adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Jadi biasanya modem ini digunakan untuk mengakses internet. Di zaman-zaman dulu sebelum ada HP yang digunakan untuk menghubungkan WiFi ke laptop, itu modem itu sangat laris digunakan untuk mengakses internet di dalam laptop. Tapi karena sekarang pengguna sudah banyak yang memiliki HP, maka modem tersebut sekarang sudah diabaikan. Selanjutnya, ada yang tahu? Speaker, Bu. Ya, speaker. Fungsi dari speaker adalah untuk Pengeras suara. ya, mengeluarkan suara. Jadi jika kita menghubungkan speaker ke dalam laptop ataupun ke dalam komputer, maka speaker itu dapat mengeluarkan suara yang ada di dalam laptop ataupun komputer. Tentu juga dengan perintah dari penggunanya. Itulah yang dimaksud dengan speaker. Selanjutnya, heatsink. Heatsink juga bisa disebut dengan kipas pendingin. Jadi jika komputer atau laptop kalian panas, heatsink ini akan bekerja untuk mendinginkan perangkat keras kalian sehingga nantinya tidak merusak perangkat keras kalian. Misalnya tiba-tiba terbakar seperti itu karena terlalu panas. Nah, heatsink ini berguna untuk mendinginkan perangkat keras kalian. Jadi terdapat beberapa kasus itu heatsinknya tidak pernah dibersihkan sama sekali. Karena heatsinknya tidak pernah dibersihkan, jadi perangkat kerasnya itu melambat dia kerjanya. Karena memang heatsinknya tidak bekerja dengan baik karena terlalu kotor, sehingga perangkat kerasnya itu pun
tidak bisa didinginkan atau kepanasan. Maka itulah bisa menyebabkan perangkat keras kalian itu menjadi lambat. Nah, itulah yang dimaksud dengan heatsink. Selanjutnya, SSD. Fungsi dari SSD tadi Ibu sudah menjelaskan tentang HDD. Nah, SSD ini adalah versi terbaru dari HDD. SSD ini berfungsi untuk mempercepat jalannya komputer. Jadi komputer kalian itu bisa bekerja dengan cepat dengan adanya SSD. Selanjutnya yaitu optical drive. Optical drive ini adalah sejenis tempat memasukkan CD. Jadi CD ini bisa dimasukkan di optical drive ini sehingga bisa dijalankan, datanya itu bisa dilihat di laptop ataupun komputer kalian. Ada beberapa jenis optical drive. Ada yang tahu apa itu jenis-jenis optical drive? Ya enggak? CD-ROM, CD-RW, out-ROM. Ya, yang terakhir itu DVD-ROM ya. Jadi ada 3 jenis optical drive seperti yang disebutkan oleh Angga. Jadi kalian bisa memasukkan CD ke dalam optical drive itu. Selanjutnya printer. Nah, ini adalah perangkat yang sering kalian gunakan ya, apalagi untuk mengeprint tugas. Jadi printer ini sangat berfungsi untuk kalian untuk bisa mengumpulkan tugas kalian ya. Dan pasti kalian juga sering melihat perangkat keras ini. Ya, Bu. Jadi fungsinya yaitu mencetak dokumen ataupun gambar yang sudah dicetak dan lain sebagainya. Jenis-jenis dari printer ada 3. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, enggak. Printer geometrik, printer inkjet, printer laser. Ya, benar sekali. Ada 3 jenis printer, yaitu geometrik, inkjet, dan laser. Laser jet ya. Selanjutnya yaitu flash disk. Nah, flash disk ini pastinya kalian sudah sering menemukan ya. Sudah, Bu. Ya, sering mungkin kalian menggunakan untuk menyimpan suatu data, untuk sekedar mengirim tugas mungkin, ataupun untuk penyimpanan secara permanen bisa juga ya. Jadi gunakan untuk menyimpan data ya. Selanjutnya, ada yang tahu gambar di depan? Handphone. Ya, benar sekali. Apa beda handphone dengan earphone? Handphone untuk mendengarkan suara saja, sedangkan handphone untuk berkomunikasi. Baik, sepertinya kalian sudah mengerti ya apa yang Ibu jelaskan hari ini. Ibu sangat apresiasi sekali kalian sudah mau aktif dalam pembelajaran kali ini. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan membuka sesi tanya jawab ya. Untuk sesi ini kalian harus menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Selama 5 detik kalian harus bisa menjawab dengan angkat tangan ya. Jadi nanti Ibu akan hitung. Untuk pertanyaan pertama, fungsi dari monitor. Ada yang tahu? 1. Ya, silakan Angga. Menayangkan slide atau data yang sedang kita buat. Ya, benar sekali. Itulah fungsi dari monitor. Berikan aplaus untuk Angga. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan bertanya tentang fungsi dari speaker. Ada yang tahu? Ya, silakan Angga. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan suara. Ya, itulah fungsi dari speaker. Ya, berikan aplaus untuk Angga. Selanjutnya adalah ada yang tahu apa itu penyimpanan yang bersifat permanen? 1, 2. HDD, Bu. Ya, benar sekali. Berikan aplaus untuk Angga. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apa perbedaan earphone dengan headphone? Ada yang tahu? Ya, Kak. Headphone memiliki bentuk yang lebih
daripada handphone sehingga tidak bisa dibawa kemana-mana. Ya, benar sekali. Itulah perbedaan dari earphone dan headphone. Kalian sudah bisa menjawab kurang dari 5 detik ya, berarti kalian sudah bisa mencerna apa yang Ibu jelaskan hari ini. Selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Silakan menyimpulkan. Ya. Terima kasih Bu, izin untuk menyimpulkan materi yang telah Ibu berikan pada hari ini. Pada hari ini saya mempelajari mengenai hal-hal yang ada dalam komputer sehingga kita dapat mengoperasikan komputer dengan baik dan benar dengan maksimal. Sehingga kita dapat mencapai tujuan atau data yang kita olah dapat terselesaikan. Contohnya daripada yang Ibu sudah jelaskan pada hari ini yaitu monitor, RAM, hard disk, flash disk, HDD, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih Bu. Ya, kita ngobrol untuk Anda karena sudah mau ke depan untuk menyimpulkan materi. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Bu. Ya. Untuk pembelajaran berikutnya adalah Ibu akan menjelaskan tentang software. Jadi itulah macam-macam software. Jadi Ibu harap kalian bisa belajar di rumah sehingga kalian bisa lebih aktif dari hari ini ya. Kalian hari ini sudah aktif, tapi Ibu harap minggu depan kalian lebih aktif dari hari ini. Untuk selanjutnya Ibu tutup pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, enggak. Terima kasih Bu, izin memimpin doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa agar pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini menghasilkan atau kita dapat menggunakan ilmu ini dengan baik dan benar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu.